మనం ప్రేమించే వాళ్ళు మన కళ్ళ Hai para penikmat film dimanapun berada. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur cerita film India yang berjudul Ye Vadu. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang balas dendam akibat kematian orang terdekatnya. Seorang pria yang bernama Satya yang lolos dari maut akibat pembunuhan, di mana sebagian wajahnya rusak parah. Pria itu kembali untuk membalaskan dendamnya. Balas dendam kepada gangster yang dulu usahanya membunuhnya serta kekasihnya. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita film ini diawali di mana diperlihatkan antek-antek dari Ferubai, yaitu Ajay. Adi dari Ferubai, Deva, kaki tangannya Ferubai, beserta oknum polisi yang bernama Serafan. Di mana di daerah itu ada sekelompok gangster yang kejam yang dikepalai oleh seorang yang bernama Ferubai. Mendatangi rumah sebuah keluarga. Kedatangan mereka tidak lain dan tidak bukan untuk menginginkan anak dari keluarga tersebut. Bos mereka yang bernama Ferubai tertarik kepada anaknya dan ingin membawa anak dari keluarga itu. Anak yang diinginkan itu bernama Dipti. Keluarga itu dengan segala cara dan sebisa mungkin untuk menyembunyikan anaknya agar tidak dibawa Ferubai. Ayahnya Dipti mengaku bahwa anaknya 3 hari belum pulang setelah mereka pergi. Yang ternyata ayah dan ibunya menyembunyikan Dipti di kamar. Ayahnya menyuruh Dipti untuk pergi menemui pacarnya yang bernama Satya, karena orang tuanya Dipti tidak mau dia menikah dengan kepala gangster itu. Di kediamannya Satya, Satya adalah pemuda yang pemberani. Mendengar bahwa pacarnya diganggu oleh gangster, Satya ingin melawannya. Namun Dipti menahan Satya agar jangan gegabah, keesokan paginya akan pergi dari sana. Informasi mereka melarikan diri pun diketahui oleh Ferubai. Ferubai menyuruh anak buahnya menghajar Satya. Saat Satya mau menghajar mereka, Satya ditahan oleh Dipti dan memilih untuk melarikan diri. Pasukan gangster Feru mengejar Satya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akan tetapi Satya dan kekasihnya terjebak. Gangster itu pun menyerang si Satya. Di saat perkelahian tersebut, Satya kecolongan. Dipti sudah disembunyikan oleh anak buah Ferubai. Satya terus mencari Dipti hingga ketemu dan menghajar semua anak buah Ferubai hingga melarikan diri. Pada malam harinya, Satya dan kekasihnya Dipti pergi ke suatu tempat dengan menaiki bus. Akan tetapi Ferubai mengetahui keberadaan mereka. Bus mereka dijebak ke suatu tempat dan sudah dikelilingi oleh pasukan yang siap menghabisinya. Di lain tempat, orang tua Dipti dihabisi dengan kejam oleh Ferubai. Anak buah Ferubai memasuki bus dan ingin membunuh Satya. Ketika Satya sedang menghajar anak buahnya Feru, kekasihnya Dipti ditahan dan dicekal oleh Deva. Deva mengancam akan membunuh Dipti, dan Satya memohon agar tak menyakitinya. Tapi sayangnya Satya tak berdaya, dan Deva langsung membunuh Dipti. Satya yang melihat Dipti hingga meregang nyawa, Satya pun kehilangan fokusnya. Dan anak buah Ferubai juga menusuk Satya dengan berulang-ulang kali, hingga Satya tak berdaya sama sekali. Kemudian bus pun dibakar untuk menghilangkan bukti, dan meyakini Satya benar-benar mati. Besoknya evakuasi korban dilakukan, dan tanpa disangka, petugas menemukan satu korban yang nadinya masih berdenyut. Kemudian petugas sesegera mungkin membawa korban ke rumah sakit. Dokter di rumah sakit itu pun dibuat terkejut melihatnya, karena wajah korban rusak parah dan masih bersemangat buat hidup. Salah seorang dokter bernama Shailaja meyakinkan timnya untuk menjalani operasi kepada si Satya, karena dokter itu yakin masih ada untuk harapan hidup. Setelah akhirnya koma selama 10 bulan, Satya sadarkan diri dan teringat kejadian di masa lalu yang membuatnya marah. Saat itu ia pun ingin melihat bagaimana kondisinya, dan perawat yang di sana memberikan cermin untuk memperlihatkan wajahnya. Satya terkejut melihat perubahan wajahnya. Dokter Shailaja mengatakan kepada Satya, "Ini bukan hidupmu yang dulu, dan kuberikan kehidupan baru padamu." Keesokannya Satya pun kabur dari rumah sakit, meninggalkan surat ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah kabur dari rumah sakit, Satya mendatangi rumah lamanya. Kebetulan rumahnya ditempati oleh seseorang. Orang itu bernama Babu yang mengaku paman Satya. Satya sendiri mengaku kalau ia bernama Ram, teman si Satya. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, si paman itu terkejut karena temannya Satya tahu seluk-beluk rumah itu. Ketika Babu menanyakan tujuan Ram ke sini, Ram mengatakan ia ingin membunuh orang. Orang pertama yang akan dibunuh adalah Deva, orang yang telah menggorok leher kekasihnya. Satya merancang strategi untuk memberikan pelajaran kepada anak buahnya Ferubai. Satya mendatangi sebuah tempat keramaian, di mana Deva berada di tempat tersebut. Akan tetapi, niatnya terhalang oleh seorang gadis yang bernama Shruti untuk meminta pertolongan.
Terungkap gadis tersebut juga diincar oleh Ferubai. Setelah menghentikan niatnya, Satya pun mencoba melindungi Shruti, memanfaatkan Shruti agar bisa berhubungan dengan Feru beserta anak buahnya. Keesokannya, anak buah Deva melihat Shruti dengan Ram. Deva memperingatkan Ram, dan Ram menantang Deva. Deva pun terpancing dan membawanya ke sebuah gedung kosong. Ram menghajar Deva hingga pingsan, dan disekap dengan dililitkan aliran listrik. Lalu Ram mengaku sebagai Satya, dan Satya pun langsung membunuh Deva. Feru yang mengetahui lokasi itu pun langsung mendatangi tempat tersebut. Namun Deva sudah tewas dengan mengenaskan. Tak ada yang bisa dilakukan polisi di sana. Karena petunjuk dan saksi tentang pembunuhan ini tidak ada satupun. Setelah kejadian itu tersebar, Babu yang sedang di rumahnya menonton berita tentang tewasnya Deva. Dia langsung teringat perkataan Ram. Seketika itu dia ketakutan melihat Ram. Dengan target berikutnya adalah Ajay, adiknya si Feru. Tapi sebelum membunuhnya, Satya memanfaatkan Shruti seakan-akan mencintai si Ajay. Satya langsung mengatur pertemuan Shruti dengan Ajay. Shruti pun bertemu dengan si Ajay. Ajay dibuat jatuh cinta kepada Shruti. Tapi sebenarnya si Shruti tidak mencintai Ajay sama sekali. Si Satya membiarkan Shruti seakan-akan menyukai Ajay dulu. Pembunuhan kedua direncanakan Satya. Menargetkan polisi yang bernama Seravan. Seravan tidak mengenali wajah baru Satya. Satya melaporkan kehilangan seseorang, di mana seseorang itu sudah hilang selama 10 hari. Polisi itu pun bertanya, siapakah orang yang hilang itu? Satya menunjukkan foto Dipti ke polisi itu. Seravan pun kaget dan panik karena melihat foto Dipti, pacarnya Satya yang dulunya tewas terbunuh di tangan Deva. Seravan yang panik langsung menghubungi Ferubai dan Feru meminta agar Seravan menahannya. Tapi keburu kabur, Seravan pun mengejar Satya sampai ke pusat perbelanjaan. Seravan menanyakan siapakah Ram sebenarnya. Dia menjawab kalau dirinya adalah Satya. Di sana Satya pun menghabisi Seravan dengan cara digantung. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke tempat Seravan meninggal. Dan melihat tubuh Seravan sudah menggantung. Polisi itu mencari saksi mata kejadian itu untuk mencari pelaku pembunuhan. Lalu Satya pun mengangkat tangannya. Dan ia mengaku melihat kejadian pembunuhan itu. Polisi itu mengintegrasi Satya yang dikenalnya sebagai Ram. Polisi menyuruh Satya mengilustrasikan bentuk wajah pelaku dalam bentuk sketsa gambar wajah. Sketsa wajah pelakunya yang digambar ternyata Satya. Menggambarkan sketsa wajahnya yang dahulu sebelum melakukan operasi. Melihat sketsa wajah pembunuh itu, Feru pun sadar kalau Satya masih hidup. Tapi Feru pura-pura tidak mengenalnya. Polisi itu menunjukkan foto Seravan kepada Feru yang bertuliskan angka nomor 2. Feru memerintahkan anak buahnya mendatangi kediaman Satya. Dan di rumah itu hanya ada seorang yang bernama Babu, dan bukan Satya. Babu pun dibawa dan diinterogasi. Feru mengetahui kalau Ram lah yang membuat sketsa wajah Satya. Ram memanipulasi Feru dengan mengatakan kalau Satya pernah bilang kepadanya bahwa target berikutnya adalah Anda. Babu yang menyaksikan percakapan mereka karena dia tahu Ram lah yang telah membunuh mereka berdua. Tapi Babu tak bisa berkata apa-apa karena dia pun takut kepada Ram. Beberapa hari kemudian Ajay tahu jika Shruti adalah gadis incarannya kakaknya sendiri. Satya mengirimkan foto-foto Ajay bersama Shruti kepada Feru dan mengadu domba mereka. Feru memancing Ajay untuk mengatakannya, tapi Ajay tak berani. Tiba saatnya Ram mengadu domba Ajay dan si Feru. Ram menghasut si Ajay agar dia mau membunuh Feru, supaya Ajay bisa memiliki segalanya. Ajay yang mendengar hal itu pun, pas sampai di kediaman kakaknya, Ajay langsung memasuki kamar kakaknya dan menembaknya. Tapi bukan Feru yang tertembak, melainkan hanya bantal yang ditutupi selimut. Ternyata Feru telah mengetahui rencana adiknya itu. Ia tidak menyangka bahwa adiknya sendiri dengan tega membunuhnya hanya karena wanita. Ajay pun ketakutan dan terus meminta maaf kepada Feru. Tapi Feru tidak mau memaafkan. Feru pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ajay di tempat yang jauh. Feru meminta agar anak buahnya tak satupun menyalakan ponsel. Di sisi lain, setelah Feru menyuruh anak buahnya membunuh adiknya, Feru melihat amplop bertuliskan angka 3. Setelah membukanya, yang ternyata itu adalah foto Ajay. Melihat hal itu, Feru pun sadar kalau hal ini adalah ulahnya Satya. Feru pun bergegas mencegah ke tempat pembunuhan adiknya. Namun Ajay terbunuh oleh anak buahnya sendiri atas perintahnya. Si Feru marah dan menantang Satya untuk bertemu di sebuah klub dan menyandra Shruti di sana. Si Feru berteriak agar Satya keluar dari persembunyiannya. Si Feru tidak sadar bahwa Satya ada di dekatnya, berdiri dengan wajah yang berbeda. Satya pun menghubungi Feru, dan Feru pun berbalik melihat Ram. Dan Satya mengatakan, "Aku bukan Ram, aku Satya." Satya menghajar Feru habis-habisan sampai tak berdaya, dan melempar Feru dari atas gedung hingga tewas. Setelah itu, Satya meminta maaf kepada Shruti. Dan Shruti berterima kasih pada Satya karena telah menyelamatkannya dari si Feru. Setelah mengakhiri dendamnya, Satya pun memutuskan pergi untuk memulai hidup baru. Namun di perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya.
Dengan penasaran, Satya pun mengejar orang itu sampai ke sebuah tempat. Orang itu menghubungi Mentri kalau Charan masih hidup. Ketika Mentri mendengarnya, ia pun terkejut dan langsung menyuruh menghubungi Dharma. Dharma pun juga terkejut dan juga marah mendengarnya. Satya dan orang-orang itu saling kejar-kejaran. Namun orang itu mati karena tertabrak truk pada saat dikejar Satya. Satya pun bingung mengapa ia diserang. Namun pada saat melihat cermin, Satya baru sadar. Ternyata ia diserang karena wajah barunya ini. Satya pun mencoba menghubungi dokter yang sudah menyelamatkannya dan menanyakan tentang semua ini. Dokter Shailaja pun menjelaskan kepada Satya bahwa wajah yang ia miliki sekarang adalah wajah anaknya yang bernama Charan. Dokter Shailaja menceritakan semua kisah anaknya sebelum anaknya meninggal. Charan adalah seorang mahasiswa dan anak satu-satunya dari dokter itu. Charan kuliah di kampus yang termasuk elit, dan Charan juga mempunyai sahabat dekat yang diantaranya Sharat, Shasak, dan juga satu lagi sebut aja Badu. Dan Charan juga mempunyai kekasih yang bernama Manju. Membaca berita di koran. Kampungnya Sasak, sahabatnya Charan akan segera diambil oleh menteri dan seorang kepala mafia bernama Dharma. Bahkan Dharma tidak segan-segan mengancam semua warga untuk segera meninggalkan desa itu. Di kawasan tersebut, dia dikenal dengan kekejamannya kepada siapapun yang menghalanginya. Bahkan Dharma menyuruh anak buahnya membunuh seorang wartawan, yang dimana wartawan itu juga warga desa itu. Charan yang tidak tega melihatnya mencoba menghentikan, tapi ditahan oleh sahabatnya. Pada malam harinya, anak buah Dharma mendatangi desa tersebut dan ingin semua warga menandatangani sebuah berkas, biar warga bersedia meninggalkan desa itu. Ayah Sasak pun mengatakan kepada anaknya jika mereka akan segera meninggalkan tempat ini. Tapi kemudian Charan pun menyuruh si Sasak untuk tidak tinggal diam karena ini adalah tanah kelahirannya. Namun ayah Sasak mengatakan kalau dunia Charan berbeda dengan mereka dan meminta Charan agar segera pergi. Di saat itu Sasak pulang dan memikirkannya. Akhirnya Sasak pergi seorang diri, mendatangi kediaman si Dharma, memohon agar Dharma tak mengambil tanahnya. Setelah itu, si Sasak langsung dihantam sama Dharma. Setelah Sasak memohon kepada Dharma, Sasak pun langsung terbang ke halaman. Sehabis itu, Sasak pun berdiri dan mengumpat kepada si Dharma. Dengan kata-kata Sasak, Dharma pun marah dan membunuh Sasak tanpa ampun. Dan membiarkan mayat Sasak tertelungkup di halaman rumahnya. Kabar kematian Sasak diketahui oleh ayahnya dan juga warga. Kematian Sasak menjadi pukulan pahit untuk keluarganya. Ayahnya Sasak pun menyalahkan Charan atas kematian anaknya, karena sudah menyuruh Sasak untuk tak tinggal diam. Dengan kejadian itu, Charan pun sangat marah dan pergi ke kediaman Dharma. Dan Charan pun pergi seorang diri ke kediaman Dharma untuk mengambil jenazah Sasak. Yang membuat Charan terkejut, jenazah sahabatnya dibiarkan seperti bangkai binatang. Charan pun sangat murka dan menghabisi anak buah Dharma, menyisakan Dharma sendiri yang sangat ketakutan. Charan membawa jenazah sahabatnya dan memberikan kepada keluarganya untuk dikremasi, dan juga membakar berkas-berkas yang telah ditandatangani para warga. Setelah beberapa hari, si Dharma pun membalas kekalahannya dengan menyandra ibunya Charan, dan juga menyandra Manju pacarnya Charan. Charan mendapatkan ancaman. Dharma berkata, "Hei, Charan, siapa dahulu yang akan kau selamatkan?" Charan sangat gelisah dan panik siapa yang harus ia selamatkan. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi. Si Dharma yang mengetahui Charan yang tidak menyelamatkan ibunya dan pacarnya dahulu, malah pergi menemui anaknya Dharma yang sakit. Dharma yang tidak mau anaknya kenapa-napa, menyuruh anak buahnya melepaskan Manju dan ibu Charan. Dharma membatalkan rencananya dan meminta Charan untuk menemuinya besok di hadapan seluruh warga kampung. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah warga berani menentang. Keesokan paginya waktu Dharma datang, tidak ada yang berani menantang Dharma. Namun sampai saat kemudian ayahnya Sasak pun maju dan mulai memukul Dharma, dan diikuti warga yang lain memukul anak buahnya Dharma. Charan dan yang lainnya membiarkan Dharma tetap hidup. Charan mengancam Dharma agar tidak lagi menginjak kakinya ke sini lagi. Di hari berikutnya, Dharma mengetahui kalau Charan akan pergi menaiki bus dengan temannya untuk menghadiri pernikahan temannya. Dharma pun merencanakan pembunuhan kepada Charan dengan menghadang bus yang ditumpangi Charan. Diketahui, bus yang dinaiki si Satya adalah bus yang juga dinaiki Charan. Sebenarnya, tidak cuma anak buah si Feru saja yang mencegat, tapi anak buah si Dharma juga menyerang Charan. Saat Charan mau menyerang anak buah si Dharma, tiba-tiba ia ditusuk oleh temannya sendiri bernama Sarat. Yang tak lain, Sarat berkhianat karena ia ingin dipromosikan di karir politiknya. Charan yang tidak mati habis ditusuk temannya. Dengan marah menghajar anak buah Dharma. Saat Charan lagi menghajar anak buah Dharma, Dharma langsung menusuk Charan dari belakang. Dan Sarat juga ikut menikam Charan hingga meninggal. Ibunya, Charan yang juga seorang dokter, sangat sedih melihat kematian Charan. Lemah dan tak berdaya melihat jasad anaknya.
Dan kebetulan hari itu, ada seorang pasien yang sangat ingin hidup bernama Satya. Ibunya Charan ingin melihat sosok Charan kembali hidup, meskipun diraga orang lain, mengetahui Satya yang masih bertekad ingin hidup, meski sudah terbakar. Ia mengoperasi Satya dan memindahkan wujud wajah anaknya, agar ia bisa melihatnya anaknya hidup lagi, sekaligus untuk memberikan kehidupan baru. Hari itu dokter ingin bercerita kepada Satya tentang kisah anaknya, tapi Satya keburu kabur dari rumah sakit. Dokter itu menceritakan semua kisah anaknya kepada Satya. Satya yang habis mendengar kisah tersebut dibawa oleh dokter itu ke desa itu. Ketika Satya sampai di desa itu, warga pun masih mengira itu Charan yang masih hidup. Anak buahnya Dharma terkejut melihat Charan masih hidup. Sesaat ketika Sarat yang pengkhianat itu lagi merayakan karir politiknya yang mantap, juga terkejut melihat Charan masih hidup. Yang kenyataannya itu Satya. Sarat mengaku kepada Dharma kalau ia tak menyangka melihat Charan masih hidup. Sarat yang buat Dharma ketakutan itu menyandra ibu Charan dan menyuruh si Charan datang. Charan alias Satya tidak terima dan pergi bersama warga desa ke kediaman si Dharma. Kemudian terjadilah pertarungan antara Charan alias Satya dengan anak buah Dharma. Sebagai tameng, Dharma mencoba menyandra ibunya Charan dengan ancaman. Tanpa diduga, si pengkhianat yaitu Sarat menikam si Dharma dari belakang. Dan si Sarat juga ditikam oleh Dharma hingga tewas. Itu diketahui kenapa si Sarat membunuh Dharma karena si Sarat diancam dan tidak ingin dibunuh oleh Charan alias Satya. Tak sampai di situ, Dharma mengambil pedang untuk menyerang. Tapi dengan ceroboh malah pedangnya terhunus ke perut menteri. Kemudian, Charan alias Satya dengan jurus andalannya menerjang Dharma dan menteri hingga terjun dan jatuh ke tanah. Nah, disitulah warga dengan geram mengeroyok Dharma hingga koit. Akhirnya ibunya Charan menyuruh Satya mencari Manju, mantan pacar Charan, untuk menemuinya. Dan film pun selesai. Terima kasih, wassalam.